Ini nih yang biasanya dialamin sama banyak toko offline. Jualan di offline bisa rame, terus ketika nyobain ke online, kok susah, kok sepi, kok begini, kok begitu, bener nggak? Nah hari ini gue lagi mau ngebedah satu akun Shopee dari salah satu member Mea, di mana ini punya toko offline, toko offline lumayan oke, gitu ya. Nah tapi ketika dia masukin ke online ya, biasa ya, ngalamin nih semua yang kalian alamin. Nah ini khususnya jadi buat kalian yang punya toko offline terus yang ngalamin pengen tahu gimana cara biar rame nih, yuk ikut lihat video ini ya. Oke, ini dia tokonya. Ini tokonya adalah, kalau misalnya bisa dilihat, ini jelas banget toko, bukan toko ya, mungkin butik yang di online kan, gitu ya. Sekilas begitu lihat, ini butik yang di online kan. Produknya itu ada 261, cukup banyak, lumayan. Following 705, followersnya 5,1 ribu, 5,1 yang lumayan sebenarnya, nggak jelek gitu ya. Tapi di sini nih ada satu yang ganjil banget, yang menurut saya ini lemah banget, itu performa chat. Performa chatnya 40% hitungan jam, artinya ini benar-benar chatnya tuh lambat banget dan mungkin nggak kontrol atau mungkin nggak kecek gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diingat adalah biasanya nih kalau yang offline itu kan biasa, ya udahlah gue ngelayan pelanggan di offline gitu kan, nggak dengan di online. Nah di online performa chat ini satu hal yang simple tapi ini penting banget. Targetnya itu bisa di angka 97%-an. Gimana cara ningkatinnya? Cara ningkatinnya sebenarnya dengan cara, ya kita misalkan chat ke nomor kita, ke akun kita sendiri, kita balas gitu. Dan yang perlu diingat adalah performa chat ini, hitungan Shopee ini adalah yang penting siapa yang terakhir balas. Jadi kayak misalnya gini, kita chat dari pelanggan, kita balas, terus nanti pelanggan tersebut karena balas, oke, makasih, kita nggak balas lagi nih. Nah itu bikin poin jelek. Jadi terakhirnya harus si seller yang balas. Hitungan jam artinya bisa dibilang cukup lama juga, padahal gabungnya udah 4 tahun. Biasanya toko baru punya performa chat 57%, target Shopee 85-90%. Itu untuk standarnya. Nah 40 ini di bawah banget, jadi ini benar-benar harus diperhatiin, harus dinaikin duluan gitu ya. Ratingnya 865 penilaian, lumayan ya, oke lah. 800 kalau dibagi 4 tahun, setahun 200 ya, sebulan 20, 200 bagi sebulan berapa? Dikit banget nih order hariannya, masih kecil nih order hariannya nih ya. Nah tapi penilaiannya lumayan lah. Nah terus kedua, tampilan toko ya. Nah setelah kita lihat dari data ininya, kita lihat tampilan toko. Tampilan toko ini sama sekali nggak ada dekorasi apapun. Yang sebenarnya dekorasi itu kepakainya buat apa sih? Buat ngebantu ngarahin pembeli ke bagian yang mereka butuhin. Artinya ini tuh ya udah gitu, pembeli suruh lihat-lihat aja sendiri gitu. Kalau toko tuh ini berarti toko offline yang nggak rapi sama sekali, nggak ada dekorasinya, nggak ada yang ngarahin orang kemana, dan ini menyulitkan pembeli untuk beli lebih dari satu order, satu barang. Kalau satu barang dong mungkin bisa, tapi kalau mau beberapa susah, dan ini rugi juga ke penjualan gitu ya. Nah padahal di sini di dekorasi ini bisa banyak banget yang bisa ditampilin. Nah terus berikutnya kita lihat dari produknya. Ini produk terlarisnya nih, kita lihat. Nah, penjualan terlaris. Oke, ini dia penjualannya sebulan 4. Masih dikit banget. Azra Set Cuff by Raina. Nah, ini kalau dinilai, pertama secara judul, ini judulnya ini sama sekali sulit dicari. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya scarf ya. Cara ngeceknya gampang sih sebenarnya, kalau mau judulnya bisa dicari atau enggak. Kita cari aja, kita cek aja. Yuk, sekarang kita cari kata kunci scarf. Ini kan produk utamanya nih. Nah, scarf apakah muncul? Dan ternyata kalau udah dilihat ini nggak muncul. Ini nggak muncul nih. Nah, by Raina ini nggak muncul, padahal itu adalah produk terlarisnya dan kata kunci utamanya gitu ya. Nah sebenarnya kalau misalnya kalau buat ngecek ini ya, teman-teman perlu sadar gini, kalau toko kita udah ngelihat produk sesuatu kayak tadi, gue udah lihat tokonya yang tadi gitu ya, toko butiknya tadi, ketika dicari kemungkinan produk itu bakal muncul. Tapi kalau misalnya kita lihat produknya secara umum atau enggak, teman-teman lihat di akun yang belum pernah nyari itu muncul atau enggak, di situ lebih realnya gitu ya. Jadi kalau orang nyari seperti itu gitu ya. Nah terus dari sini kita lihat nih lanjutannya ya. Deskripsi. Nah, deskripsi ini pendek banget. Deskripsi pendek banget, yang artinya kalau pendek ini masih bisa banyak banget yang digali biar lebih rapih, biar lebih enak, biar bisa bikin pembeli itu pembeli itu jadinya memang lebih niat buat beli gitu. Nah, terus deskripsi ini belum ada gambar sebenarnya, produk-produk gambarnya bagus sih kelihatannya bajunya, dan ini dari sini gue yakin ini produk mungkin selama ini kalau ada penjualan itu adalah orang ke toko offline, lihat di toko offline,
atau dia tuh udah punya pelanggannya, nggak sampai ke toko nih, mau beli punya barang baru nggak di online, barulah dikirimin. Atau orang di offline mau beli lewat online supaya dapetin spot Shopee gitu. Kayaknya seperti itu gitu, karena kalau dicari di sininya ini nggak muncul gitu kan. Artinya online ini benar-benar cuma tambahan pelengkap doang atau tambahan metode pembayaran yang sebenarnya rugi banget. Karena kalau di online kita bisa dapat tambahan ya kan, kenapa enggak gitu kan. Nah, jadi secara SKU tadi kita lihat dari judulnya, dari gambarnya, dari deskripsinya, ini masih banyak banget yang bisa digali, masih banyak banget yang bisa dibongkar gitu kan. Nah, terus sekarang kita lihat nih, kalau misalnya cara ngadapin si bintangnya gimana nih, cara menghadapi pelanggannya. Dia kan 865 penilaian, ada 1 bintang 1, ngasih bintang 1 tapi nggak dibales, 3 orang ngasih bintang 2, ini juga nggak dibales. Nah, sebenarnya kayak gini, ini poinnya adalah sebenarnya gini, kan kalau orang ada kurang puas ya boleh-boleh aja ya, tapi ini tuh bakal membuat konversi kita diragukan. Jadi sebenarnya bagus banget buat brand kalau ada kayak gini ya dibales gitu. Dibalesnya kayak gimana? Ya bukan dengan marah, bukan dengan misalnya gimana, tapi dibalesnya adalah dengan ya memang ya dibaik-baikin gitu, dibaik-baikin. Jadi konsumen yang lain tahu, oh ya mungkin kan orang ada salahnya sekali 2 kali wajar ya. Tapi gimana cara dia mengatasi kendalanya, gimana cara dia mengatasi komplainannya, nah, itulah yang penting, yang bakal dilihat sama konsumen gitu kan. Dengan gitu bikin toko kita juga nilainya jadi plus gitu. Nah, jadi nih biasanya nih dari sini nih, nah ini dia adalah miss dari toko offline yang ya udah gitu. Karena offline kan biasanya orang kalian udah kuatnya di offline, udah kuat di offline, terus udah gitu ya udah gitu kan. Online itu tambahan yang misalnya bisa buat ya siapa tahu dia jual 1-2 lumayan gitu kan. Nah, sebenarnya dari poin-poinnya ada beberapa hal yang benar-benar bisa dilihat sama orang-orang offline. Kayak pertama satu gini nih, contoh ya, kayak chat, kayak di offline juga kan gimana ya, di offline juga kan kita kalau misalnya orang nanya kita balasnya lama gitu kan, itu kan orang hilang bener ya. Nah sama dulunya gitu hal yang penting. Terus udah gitu kalau di offline nih kita kan bisa nampilin kayak tampilannya, atau kalau baju tuh yang gue tahu kalau di baju tuh bener-bener kayak lightning aja diperhatiin, model yang di manekin segala macam tuh diperhatiin tampilannya supaya bener-bener bagus, men-highlight gitu sesuatu yang memang kita mau jual, promonya gede-gede. Nah ini juga hal-hal yang perlu ada di online, misalnya kayak voucher-vouchernya, promonya seperti apa, di gambarnya tuh apa yang di-highlight, apa yang dijual, karena itu bakal menjual. Nah satu lagi nih, di offline orang tuh peduli banget sama pintu masuk, bener. Jadi kayak pintunya tuh benar-benar didekor, posisinya, lokasinya penting banget karena itu adalah pintu menuju toko kita. Nah di online itu juga sama, cuman banyak orang offline yang nggak ngerti gimana caranya bikin pintu di online. Nah jadi gini, buat kalian nih, gue pengen tahu siapa lagi yang ngalamin kendala sama kayak toko ini, yang mungkin kayak trafficnya segitu-segitu aja, online tuh kayak kok nggak ada yang nyari ya, atau jangan-jangan kalian ngerasa ini kayaknya gara-gara ulah harga, padahal sebenarnya bisa jadi toko kalian memang nggak kelihatan, toko kalian tuh bener-bener orang nggak tahu, nggak bisa lihat. Jadi justru kalian punya online yang sumber trafficnya dari offline. Kebayang nggak, orang udah datang ke offline disuruh beli ke online, kan rugi ya sebenarnya, bener nggak? Bukan jadi itu bawa sendiri, malah kena potongan. Coba siapa lagi yang kayak gitu, siapa lagi yang ngalamin, tulis di komen, nanti gue kasih tau solusinya.